Bagi kami Engkau adalah segalanya Tuhan. Itu adalah doa kami, harapan kami, supaya betul-betul di dalam kehidupan kami, dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami, betul-betul Engkau adalah segalanya bagi setiap kami. Meskipun kami menyadari, kami semua bergumul, kami semua menyadari bagaimana kami mendedikasikan hidup kami untuk melayani Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami memohon supaya firman Tuhan pada pagi siang ini boleh menolong kami memahami lebih dalam dan juga memimpin kami untuk kami dapat melayani Tuhan bersama dengan keluarga sesuai dengan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ini setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Kayaknya bapak ibunya gak banyak lah ya. Tuhan Pak Edward sama Ibu Email. Yang lain kayaknya masih teman-teman. Shalom teman-teman. Senang sekali bisa berapa lama ya? Lama sekali kayaknya terakhir kesini. Jadi kalau hari ini bisa melayani bersama dengan teman-teman, saya mengucap syukur. Nah hari ini saya akan membawakan suatu tema, yaitu Serving God with Your Family. Kemarin dibocorin pokoknya kalau komik yang khotbah pasti tema-temanya berhubungan dengan keluarga gitu ya. Karena saya konselor keluarga dan selain konselor saya psikolog dan juga sekarang melayani sebagai hamba Tuhan di GIA. Ya GIA itu bukan Garuda Indonesian Airways ya. GIA itu Gereja Isa Al-Masih. Memang jarang kedengaran namanya, nama Arab lagi ya. Meskipun isinya nggak ada yang Arab. Nah teman-teman hari ini saya akan membaca share mengenai Serving God with Your Family. Ini firman Tuhan. Baca nggak? Bukia, Matanya, Uziel, Zebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, Mahaziot. Susah ya namanya. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihara raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ya ahli seni, ya worship leader, musik dan lain-lain. Ada 288 orang ya, segini aja firman Tuhannya. Nah bayangin gak 288 orang semuanya family, saudara melayani. Ini kalah di tempat ini gitu ya. 288 orang, saudara semua dari 3 keluarga tuh ya. Asaf, Yedutun, dan Heman. Jadi ini ada ayat di dalam firman Tuhan yang menceritakan satu keluarga gitu ya, 3 keluarga lah ya, minimal 3 keluarga yang isinya 288 orang itu melayani Tuhan, worshiping. Gila, itu ideal banget teman-teman, satu keluarga bisa kumpul begitu semua gitu ya. Dan kalau ingat kayak gini tuh saya ya ingat, kalau boleh share gitu ya, saya ingat mengenai pelayanan saya gitu ya, keluarga saya melayani seperti apa gitu ya. Jadi mama dan papa saya itu melayani sejak usia muda. Jadi sejak usia kita ya, bahkan dari remaja mereka masuk gereja, lalu mereka pelayanan itu ketemu di Bandung, terus falling in love gitu ya, terus melayani gitu ya. Di sini kayak siapa ya? Alvin sama Isa kali ya, sama-sama dari sini kan semuanya? Iya, nah kayak gitu ya. Marcel sama Grace mungkin mirip juga kali ya. Nah jadi ketemu, terus pelayanan gitu ya, terus punya anak. Saya baru dengar dari Johan, Marcel baru punya anak gitu kan, 2 bulan ya. Hah? Sekitar segitu, ya oke lah, baru lah ya. Nah itu anggaplah itu kayak saya gitu ya, anaknya Marcel gitu ya. Plek nongol, jadi saya lahir itu di gereja udah. Saya dan adik saya lahir di gereja, jeger tuh. Jadi papa mama saya melayani, terus saya dan adik saya lahir dalam gereja. Dan terus melayani mereka, terus menemukan pasangan. Saya menemukan istri saya terkenal gitu, tapi begitu gitu ya, melayani anak-anak jalanan. Tapi kami melayani sama-sama. Nah, adik saya worship leader, singer, dan juga ipar saya main keyboard, mainnya jago banget gitu ya. Jadi saya ngelihat, wih, pelayanan semua begitu. Wah, tim pendoa, misi, papa mama saya jadi penatua, jadi majelis.
Terus saya sendiri dari remaja, pemuda jadi ketua pengurus gitu ya. Terus udah gitu sampai akhirnya sekolah teologi jadi pembina. Semuanya melayani gitu ya. Semuanya melayani. Nah, waktu saya nikah, saya tuh pakai ayat Yosua 24 ayat 15 gitu ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi wah, kami tuh berharap, berdoa rumah itu jadi rumah singgah di mana orang itu bisa datang ya, ketawa, nangis, kita layani sama-sama, cerita the darkest hour dalam kehidupan mereka dan the story of victorious life-nya juga gitu, kesaksian yang baiknya. Harapannya begitu. Wah, itu pemberkatan rumah pakai tema itu gitu ya. Waktu menikah juga pakai tema itu, Ibu Ina yang khotbah dari STT Reform. Nah, sampai satu titik saya menjadi seorang hamba Tuhan beneran. Hamba Tuhan beneran itu maksudnya profesinya hamba Tuhan gitu. Jadi konselor, jadi psikolog, terus sekarang pakai embel-embel PDM lagi ya, pendeta yang masih muda gitu. Itu ternyata kehidupan jadi berubah gitu ya. Saya mulai terima orang, saya melayani mereka, saya konseling gitu ya. Johan udah bilang, wah 70% orang di sini kita kirimin gitu ya. 30. Oh 70-nya belum, saya kira 70%, 70%, bener apa enggak ya? Ternyata 30 dikoreksi, saya salah dengar berarti. 30% orang, ya, karena mau jadiin mereka bisa improve. Nah, saya melayani mereka, saya mendengarkan cerita kelam mereka, kejatuhan mereka, kegagalan serta kehidupan gitu ya. Tapi dalam settingan ruang konseling, saya menjadi profesional gitu ya. Lalu saat saya kembali ke gereja, saya profesional nih hamba Tuhan beneran gitu ya. Dan saya datang ketemu teman-teman lama gitu. Itu saya bercanda gitu. Kalau bercanda sama Johan enak gitu, sama-sama ngaco gitu kan. Tapi kalau udah dari gereja GIA keluar terus balik lagi. Saya bercanda nih ngobrol gitu, nyerempet dikit gitu. Terus tiba-tiba orang akan ngomong, hamba Tuhan kok ngomongnya begitu. Kaget saya diem, hamba Tuhan ngomongnya begitu gitu ya. Terus kalau saya bilang, wah ini orang kampret nih, luar biasa nih, geblek lah, saya ngomongin politisi nih sebenarnya. Gitu, wah korupsi kayak gini-gini, kampret lah gitu ya. Tiba-tiba ada jemaat ngomong, hamba Tuhan mesti bertobat kalau ngomongnya kayak begitu gitu ya. Astaga, saya diem. Terus saya langsung melihat istri saya lihat anak saya, wah mereka juga rada kagok gitu ya. Oh ternyata tidak mudah gitu ya, apa yang kita katakan bisa jadi highlight gitu ya. Dan sebetulnya saya udah tahu di dalam dunia pelayanan, jadi saya harus siapin segala sesuatunya luar dalam. Tapi ternyata itu membuat segala sesuatu yang tadi saya pikir ideal gitu ya, bisa melayani kayak keluarga Yedutun, Asaf, Heman, itu susah gitu. Jadi anak saya sekarang tidak melayani. Tidak melayani dalam artian seperti harapan saya gitu ya. Mungkin kalau anaknya Email Johan melayani gitu ya, jadi singers misalnya, atau jadi ushers, atau bisa nari, saya nggak tahu. Nah anaknya adik saya, gitu, mereka masih main drama, kemarin punya gereja lokal, lalu berakar, bertumbuh, berbuah gitu ya. To need, to heal, to grow gitu ya. Pengennya mereka juga bisa gitu ngalamin to need, to heal, to grow gitu. Nah, berusaha apa supaya mereka bisa melayani, kita semua bersama-sama melayani. Nah, tapi artinya saya menyadari gitu ya, kita itu serving with family itu bisa menjadi sesuatu yang ideal, ya kita bersyukur karenanya. Kalau semua ini ada di GKI Puri, lo melayani semua itu, wah itu ideal banget gitu ya. Betul-betul kayak Heman, Yedutun, dan Asaf gitu. Tapi juga kita bisa menjadi suatu hal yang tidak ideal. Hanya salah satu orang yang melayani di gereja ataupun di manapun gitu ya. Yang lain ya jemaat biasa, yang lain mendukung, yang lain mungkin beda agama. Ada aja gitu, lalu yang lain di luar negeri gitu, yang lain lagi ada konflik, terus nggak mau ngomongan, itu bisa terjadi gitu ya. Sehingga waduh gimana caranya kita bisa melayani seperti itu memungkinkan banget gitu ya. The ideal and the reality of serving God with your family gitu ya, itu nggak gampang gitu ya. Kenapa? Karena keluarga itu memiliki banyak tantangan gitu ya, banyak tantangan dan kesulitannya itu juga banyak gitu ya. Kayak tadi, kita bisa berada di tempat yang berbeda. Kita bisa punya keluarga yang beda agama. Kita bisa punya keluarga yang relasinya lagi broken. Kita bisa punya keluarga yang mungkin sama sekali nggak mau nyentuh gereja. Itu tadinya Kristen, terus tiba-tiba ngomong saya nggak suka sama gereja, saya ateis sekarang. Itu bisa terjadi gitu ya. Dan ternyata waktu kita baca ini ya, Raja Daud dengan panglimanya dia ngatur supaya keluarga Asaf, keluarga Heman dan Yedutun itu bisa melayani. Keluarga Daud sendiri bukan
keluarga yang semua melayani gitu. Daud mungkin punya hati yang attach sama Tuhan, teman-teman. Dia mempersiapkan bait Allah gitu ya. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah dan penyembahan kepada Allah gitu ya. Yang paling excellent bahkan. Dia siapin. Tapi gitu, keluarganya juga nggak bisa melayani bersama-sama dengan dia gitu. Malah banyak dari mereka yang mendukakan hati Tuhan dan hatinya Daud juga gitu ya. Amnon perkosa Tamar gitu ya. Absalom bunuh Amnon. Lalu Absalom kejar-kejar Daud, mau bunuh Daud gitu ya. Dan semua gitu ya, istri-istrinya dipamerin gitu ya di atap rumah. Itu bayangkan tuh. Itu Raja Daud yang rindu semua orang bisa melayani sama-sama. Tapi situasi kondisinya kayak begitu gitu ya. Siapa lagi? Imam Eli. Imam Eli udah jelas namanya Imam Eli ya, dia imam gitu. Dia mau melayani, kerjanya melayani, sampai tua dia melayani. Tapi anak-anaknya Hofni dan Finehas yang harusnya berperan sebagai imam, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dia perkenan Tuhan ya. Sehingga mereka tuh tercela dan dimatiin sama Tuhan. Hofni dan Finehas sama seperti itu. Ayub tuh orang yang saleh gitu ya. Setiap hari dia memberikan korban kebakaran kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu bukan hanya bagi diri dia sendiri, tapi bagi seluruh keluarganya, bagi anak-anaknya, supaya mereka tuh hidupnya saleh. Tapi anak-anaknya Ayub ya lebih senang kumpul-kumpul, pesta-pesta, party gitu, dan tidak interest untuk melayani dan menyembah Tuhan seperti Ayub ayahnya. Dan banyak banget gitu ya. Kalau kita sebutin tokoh-tokoh Alkitab, ya, tokoh-tokoh Kristen, ya, Bob Pierce misalnya ya, pendiri World Vision, Youth for Christ, dia wakil ketuanya gitu ya. Samaritan Purse itu pelayanan luar biasa ya. Sampai di Sabda itu ya, ada tulisan belajar dari kegagalan dari orang yang paling berhasil. Kenapa? Karena pelayanannya luar biasa. Sampai hari ini World Vision luar biasa. Saya masih juga ada di World Vision gitu ya. Terus ada Samaritan Purse yang support poverty, buat kemiskinan gitu ya, supaya mereka baik gitu ya. Dan Youth for Christ ya. Tempat saya itu di GIA itu nama youth-nya itu namanya RBK dan PBK. RBK itu remaja bagi Kristus, PBK pemuda bagi Kristus. Youth for Christ. Ya dari situ. Jadi impact-nya segitu besar. Tapi teman-teman tahu Bob Pierce itu ya. Istrinya tuh nggak tahan, istrinya mau ceraiin dia gitu. Karena dia pelayanan sendirian dan dia nggak kembali kepada keluarganya. Anaknya itu namanya Sharon gitu ya. Dia depresi. Lalu dia bilang, "Pa pulang, aku udah nggak tahan." Ya. Terus dia mencoba bunuh diri gitu ya, sehingga tangannya terluka. Papanya nggak pulang, papanya marah-marah. Sampai akhirnya yang kedua kali dia bunuh diri dan berhasil. Baru papanya pulang hanya untuk menguburkan, namanya Sharon. Teman-teman bisa lihat di internet gitu ya. Judulnya Bob Pierce and World Vision. Lihat di Sabda. Itu ada ceritanya bagaimana orang Kristen yang begitu hebat pelayanannya, impactful sampai hari ini amat sangat berhasil. Ternyata sulit gitu ya. Family-nya tuh nggak bisa melayani bersama-sama dengan dia. Gitu. Jadi melayani bersama dengan keluarga, melayani Tuhan itu sebuah tantangan tersendiri teman-teman. Kita pengen, kita harusnya begitu, itu yang ideal. Kita harus bawa keluarga kita tuh semua bukan hanya jadi Kristen gitu, atau percaya Kristus, tapi benar-benar melayani Tuhan yang telah memberikan Kristus bagi kita, melayani Tuhan yang telah memberikan kehidupan kekal bagi kita, melayani Tuhan yang telah menyediakan tempat buat kita. Memang harusnya seperti itu, tapi tidak semudah itu gitu ya, tidak semudah itu karena banyak sekali strugglingnya gitu, banyak sekali pergumulannya gitu ya. Ya, banyak family yang dealing dengan kesehatan mental gitu ya. Family yang punya sakit penyakit gitu ya, lingkungan yang toksik, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, insecurities, jobless, itu saya hampir tiap hari ketemu situasi kondisi yang kayak gini. Lalu kita bilang, ayo kita melayani Tuhan. Wah, kita tidak sesempurna itu gitu. Gereja tidak sesempurna itu. Jadi keluarga tuh punya banyak rintangan. Nah, kita itu mesti punya konteks yang berbeda gitu. Jadi konsep serve with your family itu bisa jadi berbeda sesuai konteks kita masing-masing. Nah ya. Lalu ya yang kedua gitu ya. Ternyata ketidaksadaran gereja dengan bentuk pelayanan yang consumer minded gitu ya. Itu kita tuh juga terbentuk kayak begini. Jadi nggak mungkin saat ini ada satu family kita melayani gitu ya. Saya waktu mau kesini, email ngobrol kan sama saya, kita dekat sekali, lalu ngobrol. Johan sama email tuh sering kontak, lalu ngobrol, anakmu datang nggak? Iya datang. Terus pertanyaanku adalah, nanti ibadahnya bareng-bareng atau dipisah? Oh, nanti Caitlin, anakku paling kecil, bisa nih sama Sarah ya. Tapi yang gede, Calvin kayaknya bisa deh masuk sini. Colby gimana, Colby yang tengah? Ya, kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kenapa kita itu terpecah-pecah? Gereja itu tanpa sadar gitu ya, itu consumer minded gitu ya. Mana yang cocok di sini?
Gitu. Apakah opa oma kita akan happy dengan di sini? Belum tentu gitu. Apakah kita akan happy kita di atas? Apakah anak-anak akan happy? Enggak, kita tuh pecah-pecah. Secara psikologis kita atur nih. Orang-orang itu masuk tempat yang berbeda-beda, itu consumer minded. Mana yang cocok gitu ya. Saya di atas, simple aja, saya di atas pakai begini ya. Bisa-bisa ditegur nggak boleh datang lagi, saya nggak mau email. Boleh nggak nih? Baru kali ini saya GKY pakai jeans sama kawasan begini gitu ya. Boleh sing, untuk di-sing. Coba di tempat yang lain, belum tentu. Nah artinya apa? Sulit banget buat gereja kumpul family. Kita nggak bisa. Nah itu nggak ideal. Saya juga ngomong begini, saya termasuk di dalam pusaran sistem itu dan tidak mungkin saya mengubah yang ada di gereja. Tidak mungkin. Karena secara psikologis memang oke, bener juga anak-anak sama anak-anak gitu ya. Nanti youth sama youth, orang tua sama orang tua. Tapi artinya waktu serving with your family apa maksudnya gitu ya. Gitu ya, dan jemaat pergi ke gereja untuk experience gitu ya. Gue pengen coba experience yang berbeda nih. Aku pengen coba musik yang berbeda. Kalau yang main drum, tapi siapa di sana kayak gimana ya? Experience. Gitu. Kalau lightingnya lebih heboh akan kayak gimana ya? Experience. Terus sampai ada penelitian kan waktu itu siapa tuh? Ricky kesini kan meneliti bagaimana efek dari audiovisual, something like that, multimedia terhadap kita menyembah Tuhan. Itu gereja loh. Kita nggak bisa nggak consumer minded gitu ya. Lalu gereja anak, gereja youth, gereja dewasa gitu ya. Itu seperti itu, kita melibatkan individu-individu melayani, tapi kita tidak melibatkan keluarga melayani seperti Heman, Yedutun, dan Asaf. Tidak bisa, tidak sesimpel itu gitu ya. Lalu realita yang lain adalah kita kekurangan kesempatan ya bagi keluarga itu untuk di sini ya untuk semuanya anak-anak Yedutun itu main musik dan bernubuat itu kayak worship leader, lalu dia praise and worship, dia membuat komposisi lagu gitu ya, itu anak-anak Yedutun. Ya anak-anak Heman juga diatur lagi gitu ya, memuji Tuhan, lalu mereka dilatih semuanya bernyanyi dan ahli seni 288 orang dilatih semuanya. Kita nggak seperti itu teman-teman, kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Lalu tua dan muda, guru murid itu mengatur jadwal pelayanan tugasnya, 1 Tawarik 25 ayat 8. Mereka ngatur semuanya ya, ngatur gitu ya. Jadi ada aturan masing-masing di situ. Nah kita nggak kayak begitu gitu ya. Nah ini misalnya ya anak-anak Asaf pimpin pujian, anak-anak Yedutun punya aturan-aturannya masing-masing ya. Nah serving God with families gitu ya, ternyata semua ada bagiannya. Ya ada Musa, keluarga Musa dan Harun dan anak-anaknya, ya anak-anak Amram, Musa dan Harun itu mengurus apa yang di tempat Maha Kudus, ya dia dan keturunannya sampai selama-lama itu keluarganya dia diatur, membakar korban di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, memberikan berkat gitu ya, itu diatur. Lalu performing ceremonies gitu ya, ada lagi anak-anaknya Harun tuh menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, dia yang prepare semuanya, siapin semua, perlu ada ini, perlu ada itu gitu ya, kayak email lah, kontrol ini gitu ya, itu keluarganya mereka gitu ya, yang berhubungan ibadah rumah Allah. Tapi ada juga yang bikin makanan, making food gitu ya, di pasal 23 ayat 29, mereka siapin makanan, siapin sajian tepung terbaik untuk korban bakar sajian gitu ya, roti tipis gitu ya, panggangan mereka atur, ada yang siapin makanan, itu keluarga. Terus worshiping through music gitu ya, ini baru yang kita bahas tadi, bernubuat, memuji, menyembah, diiringi dengan musik, itu mereka lakukan ya. Terus ada lagi yang ngurusin managing the facility, penunggu pintu, nah ini para asyir dan equipment, perlengkapan, itu yang ngatur. Lalu ada yang managing money gitu ya, bendahara, dia ngawasi perbendahara rumah Tuhan, bendahara dan segala sesuatu isinya. Nah itu yang terjadi gitu secara ideal as a family. Kita nggak kayak gitu dengan segala macam pergumulannya, baik keluarga kita, gereja kita, dan kita belum tentu tahu apa yang baik, tertarik buat kita gitu ya. Nah jadi gimana kita bisa serving God with your family? Pertanyaan gitu ya, dengan segala sesuatu yang ideal, dengan realita, gimana kita bisa melayani Tuhan dengan keluarga kita gitu ya. Jadi yang pertama itu, melayani bersama keluarga itu tidak harus ideal teman-teman. Tapi melayani keluarga itu harus diusahakan semaksimal mungkin gitu ya. Ya, harus diusahakan semaksimal. Serving within your family, itu yang harus diutamakan dulu. Serving within your family itu ya. Saya tuh pengen banget tuh bahwa
bahwa family saya tuh kesini gitu ya. Tapi mereka tuh punya pergumulan masing-masing. Anxiety. Nah begitu anxiety, saya ajak ketemu konselor, saya ajak ketemu gitu ya, saya ajak ketemu psikiater terakhir. Lalu apa yang dilakukan? Simple. Dia tuh butuh saya ada di situ, lalu date sama dia. Saya waktu dulu tuh saya sama dia tuh suka dating. Tinggalin anak-anak, sampai punya anak yang ketiga gitu ya. Jadi anak udah pada gede, 6 tahun kemudian anak ketiga lahir, udah nggak bisa ditinggal. Lalu COVID, lalu carried away dengan segala macam-macam, lalu udah lama dia nggak keluar. Ya, dulu gitu ya, setiap hari saya cuman bawa dia keluar naik mobil gitu ya, pulang kantor, ikut yuk. Dia kesel sama anak saya gitu ya, naik mobil 10 menit dia happy. Nah sekarang tuh itu udah jadi kayak something, ya udahlah saya mau di rumah nonton drakor. It doesn't help. Ya drakor itu nggak menolong gitu buat family gitu ya. Beneran nggak menolong. Akhirnya begitu ketemu psikiater teman-teman, langsung saya tahu saya harus banyak cut pelayanan saya melayani orang-orang, fokus keluar. Saya harus sadar bahwa saya harus kembali lagi kepada keluarga saya. Harus pulang ke rumah, saya nggak pegang handphone saya meskipun anak-anak saya masih, saya belajar banget. Lalu begitu ajak dia keluar, ajak dia untuk dating. Saya mau ngatur setiap Kamis atau Jumat pulang itu dating day. Terus psikiaternya bilang, Pak Michael bisa nggak Pak Michael? Setiap 3 bulan sekali Pak Michael bawa dia jalan-jalan, nginep di mana-mana. Wah, duitnya berapa itu gitu ya? Masalah yang lain gitu ya, finance gitu. Setiap 3 bulan sekali gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke Korea, kemana, ke Sentul yang bagus. Iya sih, tapi Sentul 3 bulan sekali gak bosan gitu kan. Jadi saya mikir, wah gila, tapi ternyata saya juga belajar. Waktu kita serving God ya with family, kita within our family dulu gitu. Kita mesti ngeliat apa sih yang mereka perluin, apa yang mereka butuhkan. Gimana kita bisa jadi berkat gitu buat mereka. Kenapa? Karena waktu kita melayani Tuhan ya teman-teman. Ya, waktu kita melayani Tuhan itu, semuanya Tuhan tuh di center. Tuhan tuh pusatnya di center. Jadi bukan berarti kalau kita di gereja gitu ya, Ricky jadi singer, terus Ricky melayani Tuhan, begitu pulang ke rumah Ricky tidak melayani Tuhan. Tidak bisa begitu. Gitu ya. Ricky di sini melayani Tuhan, pulang ke rumah waktu dia beresin barang-barang di rumahnya, membuat mamanya lebih happy, tersenyum sedikit, dia sedang melayani Tuhan. Tinggal pikiran dia sadar atau enggak. Karena dia gak sadar, dia ngerasa aku dikerjain terus sama mama gue nih, jadi beban misalnya gitu. Contoh doang ya Rick, misalnya gitu. Tapi gak tahu kalau bener ya. Contohnya, ini contoh doang. Contoh, ya. Ya bersyukurlah ya yang sebut namanya ya, artinya kita kenal baik. Nah waktu dia nolongin orang, nolongin keluarganya gitu, making something in the family, itu dia sedang melayani Tuhan. Jadi waktu kita mau melayani bersama-sama keluarga, kita tuh harus melayani keluarga kita terlebih dahulu. Kita gak bisa gak peduli gitu sama orang tua kita gak bisa gak peduli sama istri kita gitu ya, Dave gitu. Kita gak bisa gak peduli gitu. Kita gak bisa gak peduli sama sekeliling kita. Lalu kita jadi orang yang toksik tanpa kita sadari. It's crazy, gak bisa. Kita harus melayani keluarga kita terlebih dahulu. Kadang-kadang kita perlu dilayani dulu. Supaya kita punya kekuatan untuk melayani keluarga. Tapi dalam prosesnya kita harus sadar, harus ngerti bahwa kita tuh sedang melayani Tuhan. Ya kita harus melayani keluarga kita. Nah maka kita akan ngatur nih ya. Ya kita akan dealing dengan pernikahan kita, jadi seorang suami atau istri gitu ya. Lalu kita berdoa gitu ya, motherhood gitu ya. Lalu kita jadi friends, family gitu ya. Baru keluar sampai global community, ini tuh global community teman-teman gitu ya. Atau local community lah, di luar. Tapi yang di dalam itu kita justru harus melayani gitu ya. Bahkan tadi ya families itu dengan multiple adversities gitu ya. Ada pepatahnya Afrika ya, it takes a village to raise a child. Kita perlu banyak orang support supaya anak itu baik gitu ya. 1 Timotius juga bilang, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, firman Tuhan bilang harus memelihara sanak saudara gitu ya. Markus 7 ayat 10, Musa bilang hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati gitu ya. Tapi
kamu berkata, Kristus ngomong sama orang Farisi, kalau seorang berkata kepada bapak ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Pak, Mah, aku gak ada waktu sama kamu, Sabtu Minggu aku pelayanan, aku gak bisa pergi bareng. Ya, aku gak ada waktu sama kamu karena aku pelayanan, aku tiap hari konseling. Udah gitu Sabtu melayani banyak orang, terus gitu Sabtu Minggu masih khotbah, aku gak bisa melayani kamu, Angel, istriku gitu ya. Maka sebetulnya gitu ya, aku bilang firman Allah itu tidak berlaku demi kepentingan adat istiadat atau something yang hamba Tuhan harusnya begitu. It's wrong. Gitu. Kita harus melayani our family. Waktu kita melayani bersama keluarga, melayani dulu within our family gitu ya. Bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku pertama di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi bahkan banyak hamba Tuhan bilang Yerusalem itu your own family, dari dalam dulu baru layani. Nah, maka justru kita harus melayani. Gimana caranya? Di planning gimana kasih waktu gitu ya. Saya ngobrol sama orang yang di Australia, dia bilang, "Oh Pak, kami itu ada hari Kamis itu waktu sama teman. Setelah selesai kerja tuh Kamis sama teman ngumpul ke bar, kafe gitu ya. Jumat kami akan pakai waktu buat dating husband and wife. Sabtu family time, Minggu kita ibadah ke gereja." Dia atur begitu. Wih, saya pikir nice gitu ya. Meskipun ternyata gak semua orang Australia, tapi banyak di Australia yang melakukan seperti itu. Gitu ya. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama Pendeta Yakub, senior kami, mantan rektor di STT Reform gitu ya. Dan dia cerita istrinya Ibu Esther Susabda tuh sakit gitu ya. Dan dia cut semua pelayanan, padahal orang sekali berdia pelayanan begitu banyak, dia pelayanan hanya untuk ngurusin Ibu Esther di rumah. Dan dia depresi, dia bilang, "Wah, saya stres." Bukan dia depresi, itu menurut saya sendirilah. Dia gak bilang begitu ya, tapi frustasi. Kenapa? Karena berminggu-minggu istrinya gak sembuh gitu ya. Nah, maka dia pause dari pekerjaan, batalkan pelayanan. Nah, saya ngelihat bahwa iya ya, kita tuh ternyata harus melayani. Ya, harus melayani keluarga kita sendiri. Nah, baru ya. Yang kedua itu sing your ministry gitu ya. Cari tahu apa kehendak dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kita. Itu identify our talents, gitu ya, interest and calling, and work together, train together, latihan sama-sama. Baru setelah itu kita lihat, iya apa ya? Cari tahu kehendak Tuhan. Doa Tuhan, aku nih apa gitu? Apa yang sebetulnya Tuhan mau taruh gitu ya. Karena ada berbagai karunia tapi satu roh. Berbagai pelayanan tapi satu Tuhan. Ini bicara juga mengenai family. Bagaimana menguatkan tubuh Kristus. Strengthen gitu ya. To need to heal to grow. Itu motonya bagus banget itu ya. Nah, banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Dan tiap kita diberikan talenta-talenta. Teman-teman, saya sampai hari masih nyari tahu nih. Anak saya tuh bisanya apa ya, pelayanannya apa. Saya di rumah itu, saya siapin piano. Saya gak bisa main piano padahal. Kalau email kan jago, saya gak bisa, istri saya gak bisa. Saya drum, waktu sekolah teologi saya jual. Begitu lulus sekolah teologi saya lihat, aduh drum saya ngenes banget ya, saya beli lagi. Saya benerin lagi, jadi drum jelek itu saya beli lagi. Karena ada emotional attachment lah ya, saya suka gebuk-gebukin gitu ya. Dengan kasih sayang maksudnya. Mungkin dengan kasih sayang, saya beli lagi, saya korbanin satu ruangan, saya bikin bikin studio, saya taruh drum di situ. Buat siapa? Buat anakku. Tapi anakku tidak pernah masuk ke situ. Saya pikir gimana caranya, apa yang dia suka, dia bisa pelayanan. Dia suka basket, ya oke lah. Basket, ada gak ya pelayanan basket itu, pikir-pikir. Tapi ya gak ada gitu ya. Yang satu lagi sukanya masak gitu. Ada gak sih pelayanan masak? Ya mungkin ada ya, tapi masih terlalu kecil SMP. Mau jadi chef katanya, ya oke lah gitu ya. Nah itu kita tuh kita akan cari. Yang gak heran ada namanya spiritual gift inventory. Pelayanan kita cari tahu, kita tuh tertariknya apa sih? Kita bagusnya di mana sih? Minat kita, bakat kita, bagaimana kita bisa melayani sesuai dengan kehendak Tuhan yang efektif. Kita cari. Nah baru kita bisa melayani gitu ya. Dengan head, dengan hand, dengan heart, itu dengan baik. Nah baru kita tuh punya another step. Kita bisa melayani bersama dengan keluarga. Dan tentu saja keluarga yang dimaksud itu juga keluarga yang lebih luas artinya. Family ini gitu ya.
gereja ini, Sing ini is a family. Jadi waktu kita melayani itu juga family. Kita punya penjelasan lebih luas mengenai keluarga. Nah, maka kita bisa bersyukur, kita menggunakan hati kita, bakat kita, talenta kita, purpose yang sama memuliakan nama Tuhan untuk melayani tempat ini sebagai keluarga besar. Ya seperti layaknya keluarga Asaf, keluarga Yedutun, keluarga Heman itu keluarga besar ya Bani Israel yang melayani Tuhan. Nah maka kita perlu tahu teman-teman, kita gak bisa sembarang pelayanan, kita gak bisa kayak saya mau kayak Ko Michael, saya mau kayak Ko Johan di depan. Kenapa? Kelihatannya kelihatan gitu. Katanya keren nih, kelihatan. Tapi apa betul Tuhan tuh pengen kita seperti itu? Kita perlu cari tahu. Oh saya pengen main musik, main bass kayak Marcel gitu ya. Kayak saya ada teman saya gitu. Oh pokoknya kalau nadanya lebih tinggi, makin tinggi kan naik gitu kan. Terus kalau nada rendah makin ke bawah kan. Mikirnya gitu doang. Lalu dia berani-berani main bass. Berantakan teman-teman. Kita gak bisa kayak gitu. It's real. Ada orang berpikir main bass tuh sesimpel itu. Kalau nadanya lebih tinggi dia naikin. Begitu dia naikin. Dia gak mikir nada-nada yang tepat. Nah itu dia punya interest tapi nggak punya talenta di situ. Nah kita perlu cari tahu interest kita apa, talenta kita apa, tanya Tuhan. Tuhan mau saya melayani seperti apa? Gitu. Tuhan pengen panggilan buat saya apa? Nah baru ya kita tuh bisa melayani dengan tepat bersama dengan keluarga kita. Tapi ya yang ketiga itu menyadari ya sebetulnya di saat kita melayani Tuhan bersama keluarga, justru sebetulnya Tuhan sedang melayani kita dan menunjukkan kasih dan rencananya untuk kita melalui keluarga. Ya, agak panjang, mau saya tulis. Ya sini. Ya. Artinya ya waktu teman-teman, waktu Kristus itu di kayu salib gitu ya. Pada saat sesaat dia mati gitu ya, meninggal. Dia ngomong sama Maria ya, dia melihat ibunya. Dan dia ngelihat murid yang dikasihinya, itu Yohanes dengan murid-murid yang lain. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia kemudian kata Kristus kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Mereka tuh sebagai keluarga. Ya, 12 disciples sama-sama melayani sebagai keluarga, gitu ya. Tujuannya untuk melayani Tuhan ya, dengan Kristus yang hadir. Tapi sebetulnya pada saat mereka melayani Tuhan bersama-sama sebagai sebuah keluarga, sebetulnya Tuhan sedang melayani mereka dan menunjukkan kasih-Nya, rencananya untuk mereka. Ya, sehingga betul-betul mereka tuh punya keluarga yang baik gitu ya. Wah, itu suatu hal yang luar biasa ya. Nah, ini ada sebuah cerita ya. Pada tahun 1921 gitu ya. Ini cerita real. 1921 itu ada sepasang suami istri di Stockholm, Swedia. Namanya David and Svea Flood ya. David sama Svea. Nah, sama satu pasangan lagi namanya Joel and Beretta, keluarga Erickson ya, keluarga David sama keluarga Erickson. Dia ikut panggilan Tuhan untuk penginjilan ke Afrika. Ya tahun 21. Mereka pergi ke Kongo ya, Belgian Kongo yang sekarang itu disebutnya Zaire. Ya. Nah waktu dia tiba di Zaire, dia masuk ke kantor misi, lalu dia pelayanan, dia masuk ke hutan, dia tebang semua, ya. Terus itu ya, masuk ke dalam hutan untuk menemukan desa di mana mereka bisa melayani, menyebarkan Injil, satu keluarga. Ya bersama dengan anak mereka, si David ini punya anak namanya David Junior. Nah, David Junior baru 2 tahun masuk ke dalam dan ternyata mereka terkena malaria gitu ya. Tapi mereka nggak nyerah, mereka siap mati demi pekerjaan Injil. Terus ke dalam sampai mereka menemukan sebuah desa. Nah begitu mereka ketemu sebuah desa, mereka mau masuk ke desa itu. Tapi sama sekali ditolak. Kalau orang kulit putih masuk ke desa kita, maka dewa-dewa kita akan marah. Akhirnya terpaksa mereka bikin gubuk dari lumpur di dalam hutan, ya, nggak jauh dari desa itu. Ya. Dan setelah beberapa bulan mereka semua kesepian, lalu menderita kekurangan gizi, dan mereka nggak bisa ngobrol sama penduduk desa sama sekali. Ya akhirnya setelah 6 bulan lewat, keluarga yang pertama, keluarga Erickson itu kembali ke kantornya. Udah saya kembali ke kantor misi, saya nggak bisa. Dan akhirnya David sama Svea tetap ada di situ. Kenapa? Karena Svea hamil lagi dan terkena penyakit malaria yang cukup parah gitu ya. Dan David bilang, saya pengen anak saya lahir di Afrika, mencintai Afrika, memberikan hidupnya untuk melayani tempat tersebut. Jadi mereka di situ. Dan selama beberapa bulan demamnya makin parah. Dan dia hanya bisa melayani satu anak kecil. Datang duduk di pelayani, atau satu anak kecil cuma diam senyum doang.
senyum dong, nggak ngerti, anak itu ngerti apa-apa atau nggak, cuma duduk senyum anak kecil. Dia layani sampai suatu saat kondisinya makin parah, ya sehingga akhirnya dia cuma bisa berbaring. Tapi anaknya tetap lahir dengan kondisi yang baik. Nggak lama setelah itu si Svea itu nggak mampu bertahan. Dia cuma ngomong sama David, tolong kasih nama anak ini Aina. Ya Aina, untuk melayani di Afrika juga gitu ya. Nama-nama Afrika, anak kasih nama Aina. Lalu udah gitu meninggal dunia. Nah David itu amat sangat terpukul. Ya, dia sedih sekali, dia bikin peti mati untuk istrinya sendiri, lalu dia kuburin sendiri, dan dia pedih sekali memandang anak laki-lakinya sambil mendengar tangisan si bayi perempuan yang baru lahir ya di dalam gubuk yang terbuat dari lumpur. Sedih, dan akhirnya muncullah kekecewaan yang sangat dalam di hatinya David, dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, lu izinin ini terjadi gitu ya. Kita datang memberikan hidup kita melayani Tuhan, istri yang baik, yang cantik, yang pandai, sekarang udah gak ada gitu. Anak sulung cuma berusia 3 tahun sama sekali hampir tidak terurus, dan yang kecil ini baru lahir. Sudah setahun dia di hutan itu, dan dia tidak bisa ngomong sama siapapun, cuman anak kecil tadi yang belum cukup umur untuk memahami berita Injil yang diceritakan. Dia bilang, Tuhan, Engkau mengecewakan aku, betapa sia-sianya hidupku. Akhirnya di situ David nyerah. Dia kembali ke kantor misi, dia ketemu keluarga Erikson yang udah duluan di sana. Dia bilang dengan penuh kemarahan, saya akan kembali ke Swedia. Terus saya tidak bisa ngurusin anak ini. Jadi si Aina itu ditinggal. Saya titipin sama kamu, ditinggal. Nah, waktu perjalanan ke Stockholm, si David ini dia berdiri di atas dek kapal, berdiri terus, gak mau duduk, dan dia sangat kesel sama Tuhan. Dan dia ceritain sama semua orang pengalaman pahitnya, bahwa dia telah mengorbankan segalanya, tapi berakhir dengan kekecewaan. Dan dia bilang, saya yakin saya sudah berlaku setia, tapi Tuhan membalas hal itu dengan cara yang tidak mempedulikan si David. Nah akhirnya begitu sampai di Stockholm, dia tinggalin pelayanan, dia bisnis impor gitu ya. Terus dia bilang sama semua orang, jangan pernah sebutin nama Tuhan lagi di depannya. Lalu dia juga alkohol gitu ya, kebiasaan minum-minuman keras, alkoholik gitu ya. Nah sementara itu Erikson yang di Afrika gitu ya, dia meninggal karena diracuni oleh kepala suku dari daerah yang mereka layani. Jadi si Aina itu terpaksa diatur lagi, diurusin lagi sama keluarga lain ya, keluarga Arthur gitu ya. Dan dia diganti namanya jadi Agi gitu ya. Nah Agi ini baru belajar bahasa Swahili, berteman sama anak-anak Zaire. Nah begitu dia dewasa, Egi itu kembali ke Amerika, dan dia menikah dengan namanya Dewi Hurst, itu presiden sekolah Alkitab Northwest Bible College. Nah di situ baru setelah dia dewasa, Egi itu berencana mencari papanya, dan dia nggak tahu kalau papanya itu sudah menikah lagi dengan adiknya Svea yang tidak mengasihi Tuhan. Ya, dan mereka punya 4 putra, 1 putri. Ini real story teman-teman. Nah suatu saat sekolah Alkitab tersebut memberikan tiket buat mereka tuh ke Swedia. Wah di situ mereka planning cari papanya si David itu ya. Dan waktu itu mereka transit di London. Waktu transit di London mereka ketemu namanya Royal Albert Hall. Nah di situ mereka ngeliat ada pertemuan penginjilan, lalu ada seorang pengkhotbah berkulit hitam bersaksi bahwa Tuhan tuh sudah melakukan perkara besar di Zaire. Nah Egi itu ya, Aina Egi ini terperanjat, dia kaget ngeliat itu. Dan dia setelah selesai ibadah dia samperin, Pak, Bapak kenal gak David sama Svea di Zaire? Ternyata pengkhotbah ini adalah seorang anak yang dibimbing Svea, yang cuma diem, kecil, hitam, senyum doang gitu ya. Itu yang dia melayani gitu ya. Dan dia cerita, wah saya adalah anak itu, dan saya gak tahu kabar anak perempuan yang sekarang ini harusnya seperti apa. Nah cerita belum selesai teman-teman. Ya, anak itu ngomong, itu sayalah bayi perempuan itu, saya adalah Aina. Si Agi itu ngomong, nama saya Aina, jadi Agi. Langsung dia peluk, ya pengkhotbah itu peluk Agi dengan erat, dia nangis ya. Dan Egi ini sempat gak percaya bahwa ini adalah orang yang dilayani ibunya, 1 orang itu. Dan dia melayani orang-orang sebangsanya, dan dia punya 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur dari 1 anak itu. Nah besoknya Egi itu pergi ke Stockholm, dan ternyata orang udah tahu, oh Egi akan datang. Mereka ketemu, benar mereka ketemu, ada saudaranya, ada 3 saudara laki-laki. Ditanya, oh mana gitu ya, oh aku tuh pernah ngebayangin, pernah ngimpi punya 5 saudara, ternyata bener ada 4 laki-laki, 1 perempuan. Di mana David? Oh David itu di sana, David kakaknya dia, kakak kandungnya David Junior. David itu
Mukanya itu keras, tampak lesu, kering, rambutnya putih, mukanya tuh penuh dengan kekecewaan, kepahitan, dan hidupnya berantakan karena alkohol, persis seperti papanya. Nah begitu dia tanya gimana kabarnya papa, David Junior tuh marah luar biasa. Ternyata semua saudaranya itu membenci ayahnya. Dan sudah bertahun-tahun tidak mau bicara sama ayahnya. Hanya satu saudara perempuannya ya, yang mau bantu cari ayahnya. Baru setelah itu mereka cari-cari dan ada satu bangunan yang tidak terawat, mereka masuk, ada seorang wanita, itu silakan masuk. Di situ mereka ngelihat papanya, umur 73 tahun, diabetes, stroke, katarak di kedua matanya. Dan akhirnya Egy itu datang bilang, papa, aku adalah si kecil yang kau tinggalkan di Afrika. Nah ayah Egy itu lihat ya si David lalu nangis. Dia cuma ngomong, aku tidak bermaksud membuangmu, aku hanya tidak mampu untuk mengasuhmu lagi. Sudah gak mampu. Terus Egy itu menjawab, gak apa-apa, Tuhan telah memelihara aku. Tiba-tiba papanya marah sekali dan teriak, Tuhan tidak pelihara kamu. Dia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Dia membawa kita ke Afrika lalu meninggalkan kita dan tidak satu pun hasilnya di sana, semua sia-sia belaka. Nah at that time, momen itu Egy baru ceritakan pertemuannya dengan seorang pengkhotbah tadi ya, kulit hitam, dan bagaimana perkembangan penginjilan di Zaire. Dan penginjil itu ternyata anak yang satu-satunya pernah dilayani oleh ayahnya dan ibunya, satu-satunya. Dan semua orang telah kenal si anak kecil itu, si pengkhotbah itu, sampai namanya dimuat di semua surat kabar di zaman itu saat itu. Ya, nah saat itulah, momen itulah Roh Kudus itu turun ke atas David Flood gitu ya. Dia jadi sadar dan dia tidak sanggup menahan air matanya, lalu dia bertobat. Dan tidak lama setelah itu David Flood meninggal. Tapi akhirnya Tuhan memulihkan kesemuanya, kepahitan hatinya, kekecewaannya. Bapak Ibu, teman-teman, waktu kita melayani keluarga ya, bersama dengan keluarga, kita akan bisa mengalami hal-hal seperti itu. Meskipun kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, banyak hal yang terjadi, kepahitan-kepahitan, kekecewaan itu bisa terjadi. Tapi kita harus terus berusaha dan tidak berhenti melayani Tuhan. Gitu ya. Saat kita melayani Tuhan, bersama dengan keluarga, sebetulnya keluarga kita sedang dilayani Tuhan. Ya, kita hanya perlu sabar untuk tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti apa. Kita perlu sabar. Ya, pelayanan kita bersama keluarga itu memberikan dampak dan mujizat yang tidak terpikirkan oleh kita. Ya, kita perlu setia melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu kita tidak bisa, jangan menyerah dalam melayani Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan berikan keluarga bagi kami. Dan kami tahu bahwa keluarga kami juga bukan keluarga yang sempurna. Kami juga bukan orang yang sempurna ya Tuhan. Sehingga kami tahu kami akan terus-menerus bergumul bagaimana kami bisa melayani Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kadang kami harus berputar arah, kami harus diam, tenang, dan kembali melayani keluarga kami sendiri. Dan menenangkan hati kami sendiri ya Tuhan. Kadang kami perlu cari tahu apa yang harus kami kerjakan. Kami perlu berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kami lakukan dalam pelayanan kami ya Tuhan. Dan apa yang harus kami siapkan, apa yang perlu kami improve untuk kami melayani Tuhan bersama dengan keluarga kami. Dan kadang kami juga perlu sabar, kami perlu berdiam. Karena pada saat melayani Tuhan, mungkin seringkali terjadi banyak chaos, kekacauan. Dan kami tidak mengerti. Tapi Tuhan tetap berencana, sehingga kami bisa tetap setia kepada Tuhan dan bahkan melayani Tuhan dengan baik, dengan tenang. Kami tahu Tuhan bahwa kami memerlukan anugerah Tuhan untuk kami boleh melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan hati Tuhan. Bagaimana kami diperkenan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kami siang ini boleh taruh hati kami di hadapan salib Tuhan. Betul-betul kiranya Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas hati kami supaya kami betul-betul boleh melayani Tuhan bersama dengan keluarga dengan cara yang diperkenan Tuhan, dengan hal-hal yang Tuhan rindukan. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu kami boleh memiliki pelayanan yang semakin bernyala-nyala, semakin semangat, dan betul-betul kami boleh memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga kami seperti keluarga Haman, Yedutun, dan Asaf ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai setiap kami, juga kami bawa keluarga kami, setiap keluarga, sehingga kami boleh sama-sama melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.